Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bertemu kembali dengan Pak Arif. Wawasan Nusantara serta manfaat persatuan dan kesatuan bangsa. Tujuan pembelajaran. Melalui pembelajaran ini diharapkan siswa mampu 1. Menyebutkan pengertian wawasan Nusantara. 2. Menyebutkan sumber wawasan Nusantara. 3. Menjelaskan latar belakang wawasan Nusantara. 4. Menjelaskan fungsi wawasan Nusantara. 5. Menyebutkan tujuan wawasan Nusantara. 6. Menjelaskan penerapan kesatuan ekonomi. Baik, mari kita mulai pembelajarannya. Kita awali dengan pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara dilihat dari asal bahasanya, berasal dari kata wawasan dan Nusantara, di mana wawasan berasal dari kata wawas bahasa Jawa yang berarti pandangan, sedangkan Nusantara berarti kepulauan yang diapit oleh dua hal. Dalam hal ini adalah dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Atau biasa disebut juga Nusantara sebagai kepulauan yang dikelilingi oleh perairan atau laut. Selanjutnya, pengertian wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Wawasan Nusantara biasa disingkat menjadi Wasantara. Selanjutnya, sumber wawasan Nusantara. Sumbernya tidak lain yaitu adalah Pancasila sebagai dasar negara kita serta Undang-Undang Dasar 1945. Latar belakang wawasan Nusantara yaitu ditinjau dari aspek kewilayahan Nusantara. Wilayah Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke yang kaya akan sumber daya alam serta kekayaan yang lainnya. Ditinjau dari aspek sosial, Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman, baik berupa budaya, agama, suku bangsa, dan adat istiadat. Ditinjau dari aspek sejarah, dengan semangat persatuan dan kesatuan, bangsa Indonesia mampu lepas dari penjajahan. Artinya, pada zaman dahulu negara Indonesia pernah dijajah yaitu oleh Belanda dan Jepang. Namun dengan semangat persatuan dan kesatuan, bangsa kita bisa lepas dari penjajahan tersebut. Selanjutnya, fungsi wawasan Nusantara yaitu sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam menentukan semua kebijakan, ketentuan, tindakan, serta perbuatan dalam menyelenggarakan negara, baik di pusat serta di daerah, ataupun untuk semua rakyat Indonesia dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, serta bernegara. Tujuan Wasantara atau wawasan Nusantara
yaitu 1. Tujuan nasional. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Serta tujuan ke dalam atau kedua, tujuan ke dalam untuk menjunjung kepentingan nasional serta kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kedamaian di Indonesia. Implementasi atau penerapan kesatuan ekonomi. 1. Semua kekayaan yang terdapat di wilayah Nusantara merupakan modal dan milik bersama bangsa Indonesia. 2. Tingkat ekonomi haruslah seimbang untuk seluruh wilayah di Indonesia. 3. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan kesatuan yang diselenggarakan sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Itu tadi materi tentang wawasan Nusantara. Selanjutnya materi tentang gotong royong. Gotong royong merupakan salah satu perwujudan nyata dari semangat persatuan masyarakat Indonesia. Gotong royong merupakan jiwa masyarakat Indonesia. Gotong berarti pikul atau angkat, sedangkan royong berarti bersama-sama tanpa mengharapkan imbalan. Jadi, gotong royong adalah mengangkat secara bersama-sama atau mengerjakan sesuatu secara bersama-sama tanpa mengharapkan imbalan. Manfaat gotong royong: 1. Meringankan beban pekerjaan yang harus ditanggung. 2. Menumbuhkan sikap sukarela, tolong-menolong, kebersamaan, dan kekeluargaan antar sesama anggota masyarakat. 3. Menjalin dan membina hubungan sosial yang baik dan harmonis antar warga masyarakat. 4. Meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan nasional. Nilai-nilai luhur gotong royong, yaitu antara lain nilai sosial, nilai tolong-menolong, rela berkorban, persatuan, serta nilai kebersamaan. Berikutnya manfaat persatuan dan kesatuan. 1. Agar tidak terjadi sebuah perpecahan bangsa dan juga keutuhan negara yang harus terus terjaga. 2. Pergaulan di antara sesama akan lebih akrab dan juga rukun. 3. Memperkuat sistem ketahanan nasional di dalam menghadapi segala macam ancaman dan juga gangguan dalam negara. 4. Melaksanakan gotong royong agar berjalan lancar dan juga baik. 5. Dapat bekerja sama dan juga saling tolong-menolong di dalam kehidupan sehari-hari. 6. Supaya tidak menimbulkan suatu konflik pada kehidupan bermasyarakat. 7. Agar dapat saling bahu-membahu pada saat kerja bakti di lingkungan sekolah. 8. Pembangunan nasional pasti berjalan aman, lancar, dan juga baik. Nah, itu tadi 8 manfaat persatuan dan kesatuan. Tentunya masih banyak contoh yang lain yang bisa kalian gali sendiri. Sebagai penutup, Bapak sampaikan bahwa wawasan Nusantara adalah cara bangsa Indonesia untuk mengenali jati diri bangsa dan negara,
Wawasan Nusantara juga merupakan penghubung yang mempererat persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan sangat penting untuk ketahanan bangsa dan negara. Jadi, janganlah kita terpecah belah, tercerai-berai lagi. Marilah hidup rukun, bersatu padu untuk bangsa kita, bangsa Indonesia. Akhir kata, terima kasih. Alhamdulillah, pelajaran hari ini sudah selesai. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.